Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Saya Yohanes Rian Germadi, NIM 1822141166 dari grup D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembangunan sistem alternatif. Terdapat 5 poin penting, yaitu yang pertama siklus kehidupan sistem tradisional, prototyping, paket perangkat lunak aplikasi, pengembangan penggunaan akhir, dan outsourcing. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin pertama, yaitu 1. Siklus kehidupan sistem tradisional dan prototyping. Nah, pendekatan pembangunan sistem alternatif. Teman-teman, sistem berbeda dalam hal ukuran dan kompleksitas teknologi dan dalam hal masalah organisasi yang ingin mereka selesaikan. Sejumlah pendekatan pembangunan sistem telah dikembangkan untuk mengatasi perbedaan ini. Bagian ini tuh untuk menjelaskan metode alternatif. Nah, yang seperti saya jelaskan di atas bahwa terdapat 5 poin penting seperti kehidupan sistem tradisional siklus, pembuatan prototipe, paket perangkat lunak aplikasi, pengembangan penggunaan akhir, dan outsourcing. Kita masuk pada siklus kehidupan sistem tradisional pada poin pertama tadi. Di sini siklus hidup sistem adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahan untuk mengembangkan sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan formal. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide terdapat gambar figur 13.9 siklus kehidupan sistem tradisional. Metodologi siklus hidup sistem mempertahankan pengembangan kerja formal antara penggunaan akhir dan spesial sistem informasi. Spesial teknis seperti analisis sistem, pemrograman tanggung jawab, dan sebagian besar analisis sistem, desain, dan pekerjaan implementasi. Penggunaan akhir dibatasi hingga memberikan persyaratan informasi dan meninjau pekerjaan staf teknis. Siklus hidup juga menekankan spesifikasi formal dan dokumen. Begitu banyak dokumen yang dihasilkan selama proyek sistem. Siklus hidup sistem masih digunakan untuk membangun sistem kompleks yang besar yang memerlukan analisis persyaratan yang ketat dan formal, spesifikasi yang ditentukan sebelum, dan kontrol ketat atas proses pembangunan sistem. Nah, di sini siklus hidup sistem dinominasi dengan pendekatan air terjun, seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Nah, saya akan menjelaskan. Yang pertama tuh sistem analisis. Sistem analisis tuh dalam tahap analisis ini digunakan oleh analisis sistem untuk membuat keputusan apabila sistem saat ini mempunyai masalah atau sudah tidak berfungsi secara baik, dan hasil analisisnya digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem dan juga dapat mengetahui ruang lingkup pekerjaannya yang akan ditanganinya. Terus yang kedua, desain sistem. Desain sistem itu mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dan diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Nah, desain sistem itu didapat 3 lagi, yaitu desain keluaran. Tujuannya itu memberikan gambaran atau laporan sistem dan dokumen yang dibuat. Terus desain masuk. Desain masuk itu tujuannya itu memberikan gambaran berupa data yang dibutuhkan sistem untuk melakukan pengelolaan data. Dan hasilnya itu tuh bentuk formulir dari dokumentasi masukan. Terus yang ketiga, desain file. Tujuan itu memberikan bentuk-bentuk file yang dibutuhkan dalam sistem informasi. Terus programming dan testing itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu tujuannya itu mengkonversikan logika ke dalam kegiatan operasi coding yang menggunakan bahasa pemrograman tertentu dan mengetes semua pemrogram serta memastikan semua fungsi atau modul
pemrogram dapat berjalan secara benar. Hasilnya itu coding program dan spesifikasi program. Conversion itu tuh fungsinya itu tuh dia itu mengubah pemakaian sistem lama ke sistem baru menjadi sistem yang berhasil dibangun. Terus product and maintenance itu berfungsi untuk memperbaiki desain dan error pada program yang dibuat, memodifikasi sistem yang menyesuaikan dengan lingkungan, melibatkan sistem untuk menyelesaikan masalah baru yang mengambil kesempatan. Nah, kita masuk pada poin kedua, yaitu prototyping. Di sini pengertiannya itu prototyping terdiri dari penggunaan sistem eksperimental dengan cepat dan tidak terbuka untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Dengan berinteraksi dengan prototipe, penggunaan bisa mendapatkan gagasan yang lebih baik tentang kebutuhan informasi. Prototipe yang didukung oleh penggunaan dapat digunakan sebagai tempat untuk membuat sistem akhir. Nah, prototipe adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem, tetapi ini dimaksudkan hanya sebagai modul awal. Terdapat dua poin itu langkah-langkah dalam pembuatan prototipe dan keuntungan dan kerugian prototipe. Yang pertama itu langkah-langkah dalam pembuatan prototipe. Nah, seperti yang pada teman-teman lihat pada gambar, terdapat langkah-langkah dalam pembuatan prototipe. Saya akan menjelaskannya. Langkah-langkah dalam pembuatan prototipe itu seperti kita lihat pada gambar, menunjukkan model 4 langkah dari proses prototipe yang terdiri dari berikut. Yang pertama, langkah pertama itu identifikasi persyaratan dasar penggunaan, di mana perancangan sistem atau biasanya spesialis sistem informasi bekerja dengan penggunaan hanya cukup lama untuk menangkap kebutuhan informasi dasar pengguna. Terus langkah keduanya itu dikembangkan prototipe awal. Perancang sistem menciptakan karya prototipe dengan cepat menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Terus langkah yang ketiganya teman-teman, digunakan prototipe, penggunaan didorong untuk bekerja dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe memenuhi kebutuhan dan memberikan saran untuk meningkatkan prototipe. Nah, terus langkah yang keempat itu kan dia merevisi dan meningkatkan prototipe, pembangunan sistem, mencatat semua perubahan, permintaan penggunaan, dan menyempurnakan prototipe yang sesuai. Setelah prototipe telah direvisi, siklus kembali ke langkah 3 dan 4. Langkah 3 dan 4 diulangi sampai penggunaan puas. Jika tidak ada lagi yang diperlukan, prototipe yang disetujui kemudian menjadi prototipe operasional yang melengkapi spesifikasi akhir untuk aplikasi. Nah, kita masuk pada yang kedua itu keuntungan dan kerugian prototipe. Di sini tuh prototipe paling berguna ketika ada beberapa ketidakpastian tentang kebutuhan atau solusi desain dan sering digunakan untuk merancang sistem informasi antar muka pengguna akhir atau bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna akhir. Itu tuh seperti menghemat waktu dalam pengembangan sistem, menentukan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.